Nah, yang ngono asik cakep lho, Masya Allah. Halo kanca Apa lawas. sing cakep? Heritage Walk, oh cakep sampean, cakep Balai Pemuda. Nah, iki aku ambek ning kita mlaku-mlaku nang Balai Pemuda. Sing diarani Pemkot iki alun-alun Surabaya. Nah, aku ambek ning kita kate mereview alun-alun Surabaya iki mau aku wis nostalgia. Tempatnya Berdansa. cocok buat nari-nari sih sebenarnya. Ono nang jero kono. Engko awak dhewe nge-review nang jero kono. Tapi saiki awak dhewe nge-review dhisik alun-alun Surabaya. Jarene iki ketepaan pas awak dhewe rene ono event kreatif community day. Nang kono Ada ono apa maneh? workshop sinematografi. Workshop. Ono pameran foto lukisan. Oke. Ono pop up market. Wih, akeh yo. Oke, terus ono pisan pameran foto ambek lukisan nang jero kono. Nah, acara utawa event ini sampai tanggal 23 Desember. Wis, gak usah kesuwen. Ayo dhewe nge-review Aku Balai Pemuda. excited banget soalnya Nah. dari pas masuk aja gedungnya udah bagus. Wow. Saya taunya dulu namanya Balai Pemuda ya, tapi sekarang namanya alun-alun Surabaya. Kamu Surabaya. jangan nari-nari. Nah, aku Alun-alun kok ya Surabaya. kepengin ngomong bab sejarah Balai Pemuda iki ambek Mas Nanang. Ya, awak dhewe. Kita review dulu tapi ya. Betul. Ayo. Dadah. Ikut ya. Ya Pak. Lah, iki awak dhewe nang nggone selasar Balai Pemuda sing ono wong dodolan stand-stand kanca-kanca jualan UMKM makanan. Surabaya. Yuk. Yuk. Ada stand jualan makanan? Loh, ono stand jualan makanan. Nek jualan kasih sayang ono enggak nang kene? Ada. tapi gratis nggak dijual. Itu ada musik juga loh di pojokan. Nanti Loh. mungkin bisa lihat-lihat lengkap pokoknya di sini. Wah, lengkap. Jadi untuk teman-teman Heritage Walk, Kanca-kanca lawas. iya, kesini aja. Di sini ada semuanya untuk buat nggak usah malam mingguan, ini malam Selasa Malam nanti. Selasa, ojo rame-rame dilungkas malam Jumat. Lah, saiki awak dhewe menuju nang nggone basement ya. Basement alun-alun Surabaya. Basement, oke. Saiki Kita lewat mana Kang Karjo? nah iki lewat ngarepe iki wis ketok iki. Nah. Tapi sadurunge mlebu iki mesti Seperti awak biasa, dhewe peduli lindungi ya. scan aplikasi Peduli Lindungi rek. Wah, wis mari vaksin kabeh to. Vaksin 2 kali. Vaksin 2 kali. Tadi di sana juga sudah peduli lindungi, cuman di sini ada spot baru lagi. Bukan spot baru, maksudnya spot Tuh, untuk ya. scan di sini. Tadi saya di bawah sudah. Keberapa? Oh, 37 menit yang lalu. 426. Jadi lumayan banyak ya sore ini. Kapasitasnya nang basement alun-alun Surabaya itu 1.100. Nah, Kang Karjo, Nah, aku adalah orang yang 400. Oke. Nang kono wong 400 temen ta. Matur nuwun, Pak. Nah, nek Turun awal dulu. ngene iki lho nek wong desa. Awal nang ngene basement iki kan wis ana lift. Iki kan anyar iki. Termasuk bangunan anyar ya ning ya. Lho termasuk lift-lift lho anyar. Lho sik ambu anyar. Iki duduk lift kan? Oh iya, ambu pabrik sik an iki ya. Oh, eskalator iya. Ngene iki cilikanku biyen iku jenenge lift. Mbok, wong aku iki lek ngarani biyen iku sak kenekku yo an. Untuk yang males jalan kaki boleh deh naik ini. Kalau Betul. yang mau sehat-sehat itu di sebelah bisa turun tanpa karena nggak dinyalakan. Jadi lebih sehat ya. Oh, langsung mencolot ya gak apa-apa. Sak karepmu wis. Lah, iki. Nah, kita masuk spot apa Iki ini? basement alun-alun Pameran. Surabaya ono pameran lukisan. Tadi kita yang masuk ke 400 sekian ya. 400 sekian. Nah, Lukisannya Surabaya Art Culture Surabaya Art Festival Culture 2021. 2021. Oh, gambarnya Bu Risma. Oh iya, gambarnya emak. Iya, durung move on pancen di Surabaya. Ah, begitu ya. Heritage Surabaya. Fa insya Allah ono Cak Kartolo. Cak Kartolo. Ada lagi berikutnya. Nah. Iki pameran lukisane. Neng ini neng. Wah, itu apa Kang Karjo tuh? Si, aku pun ngerti. Sampean iya apa pertama kali masuk nang kene iya apa kesane iki dengan ruangan sing wah bling bling Ini bling bling bling. pertama bling. ya. Saya selalu yang pertama dengan Kang Karjo, yang di Ampel pertama kali juga dengan beliau. Waduh. Sekarang masuk Ojo. ke basementnya sini juga Iya. yang pertama. Oh, cocok Nah, aku ya cinta pertamamu. oh my gosh. Jangan menimbulkan gosip di antara Heritage Walk ya. Pesan saya. Digosok makin sip. Tapi apa kesane sampean? Wah. Pertama, ini Mewah ya? ini Surabaya banget mewah. Padahal kita kan biasanya Heritage Walk itu melihat sesuatu yang kuno, melihat sesuatu yang jadul, klasik tapi meaningful. Nah, kali ini begitu Ya. masuk basement, mewahnya udah kelihatan. Jadi Ayo. kayak
kota banget, Surabaya banget gitu. Iya. Lah iku mau kan sing awak dhewe sik kait melbu nang nggone basement iki disambut dengan lukisan-lukisan. Dan lukisannya bukan sembarang lukisan loh. Betul. Cantik-cantik serius. Oh, ayo. Duh, bahasa Jawa saya keluar cantik-cantik. Masya Allah lo yo. Mapi. Dan ini yang datang melihat lukisan mungkin nggak sampai 400 tapi memang banyak. Mungkin sudah tersebar, satunya sudah pindah ke event yang lain. Tapi Betul di sini sekali. beneran rame. Nah, sing teko nang kene tak delok-delok ya dari beragam kalangan. Iya. Ono arek nom-nom ya ono, ibu-ibu ya ono, dadi sing keluarga ya ono, ngejak anake ya ono. Sing ngejak pasangan ya aku ambek ning kita. Nah, iki salah sijine Jenengan yang Oh, jaga sing dengan jaga. siapa? Dengan Dika. Nah, Mbak Dika. iki karyane arek-arek UMKM Surabaya ta ning. Iya. Nah, iki karyane Berarti arek-arek UMKM produk, Surabaya. apa namanya, kayak bener-bener bikinan Surabaya ya. Apa ning produke ning? Iki madu ta iki? Madu asli. Oh, madu rek. Fresh. Oh, madu mentah fresh. Ada ya? yang sudah dikemas dengan ya mereka bilangnya herbal, tapi karena ada tambahan misalnya ada ginger. Saya gaya banget sih bilang ginger, jahe. Rohani jadi Oh, masih murni, masih Iya. pure. Ini boleh nanya-nanya ya, madunya didapat dari mana? Surabaya juga peternakan madunya? Oh enggak, kalau madu itu kan nomaden Mbak, mengikuti bunga yang lagi ada ya sekitaran Jawa Timur. Madunya didapat dari bukan hanya Surabaya tapi sekitaran Jawa Timur, tapi dikemas di Surabaya. Apa tadi namanya? Sitani. Oke. Terus kami. Oh, Pak, ada hampers. Jadi sebenarnya kan Christmas ya, ada tahun baru. Jadi yang mau nyari-nyari hampers bisa ke sini. Teman-teman Heritage Walk ketemu Mbak Dika. Oh, ini tester. Ono tester ini. Boleh ya? Tester. Saya sebenarnya sudah manis. Jadi nggak perlu gini ya, boleh ya? Iya. Ih, serius Kang Karja boleh TAK nyoba loh loh. aku ini. Serius ini aku si Tani udah enak banget. Wah. Manis. Beneran nggak ada tambahan rempahnya, murni. Tadi si Tani apa iki? Dodolan madu iki ono Madu sama apa ya? Basement alun-alun Surabaya ruang tengah. Tadi marine pameran lukisan ketemu ambek kanca-kanca UMKM Surabaya. Tadi kuliner engko nang kene rek. Wah, apik filme on. Iku lho. Apik filme lho, apik masyaallah. Kapan maneh ndelok film nang jero apa jenenge? Jero ruangan. Kang, Nah, iki nggono apa sing sebelah kene? loh, ya iki konsepe alun-alun Surabaya tapi versi indoor. Nah, saya kan ngerti toh. Heeh. Ah. Soalnya dulu aku taunya Surabaya tuh punya alun-alun tapi yang di jauh sana yang di sekitar Tugu Pahlawan ya. Nah, iki. Ini alun-alun tapi indoor. Alun-alun tapi indoor. Konsepnya alun-alun Surabaya versi Pemkot. Nah, sakjane sejarahnya kok aku kepin ngobrol Mas Nanang. Nanti ya tapi. Iya, sing alun-alun Surabaya sing suka sih aku temen. tempatnya adem. Adem. Ya. Ambek awakmu ya tambah adem ngono atiku. Nah, Bentar, kita kalau ke alun-alun itu kan pasti panas, pasti berkeringat, dan sekarang no. nah. Nyaman sekali. Nyaman dingin. sekali. Mas yo talunggone atos, tapi nek jejer ning ita yo gak atos. Karena di sini lihat banyak sekali yang datang, bukan hanya arek nom-noman tapi ya berbagai kalangan, dua arek Iya, cilik ya iya, ono iya, ambek iya. keluargane. Semua ya lengkap. Masyaallah ya. Nah, iki mau kan apa pameran lukisan, terus ono kuliner, terus iki awak dhewe sing longgo kene iki delok kono iku pameran foto. Nah, iki kan foto-foto iku. Ini juga karyanya fotografer bukan Indonesia ya, spesifiknya lebih ke Surabaya. Iya betul. Nang kono Oke. iku pojokan iku ketoke ono musik-musik iku. Biasanya main musik nang kono iku. Oke. Iya. Ayo ndelok foto nih. Delok foto nih. Heeh. Ndelok apa ora? Sampean nggak sing tak foto? Apa ade foto nang ngene ku ade? Ayo mlaku nang ngene spot berikutnya. Wis ono sponsor Loh. itu lek foto ning kok ade. Oh no, kok njaluk sponsor sapa jenenge? Fa Gandreng. insyaallah. Fa insyaallah Pak Eri tenang ae. Aku kon coplek wae Pak Eri. Ngono ya. Iya, Ya ayo. wes, ayo mrono. Nang gedung teater ae. Iya. Boleh. Sik ndelok tanaman. Kowe mele gaya. Tanamannya main jaga ya. Boleh lihat-lihat ya. Kowe mele gaya. Ini ada Kang Karjo yang penyuka tanaman.
Mbak, Ini nun toko sewu kembangnya nggih. apa? Masya Allah. Toko kembangnya Iya, ini. namanya apa tokonya? Oh, Plantos. Iya, Plansos. Plansos, Iya. Plansos. Membernya Plansos itu ada ini semua. Oh. Namanya unik ya. gitu. Iya. Enggak ini Plansos iki Surabaya, Mbak yo. Asli Iya. Surabaya. Arek-arek karyane arek Surabaya yo. Surabaya kan. Wah, Nah, ini tanamannya yang dijual khusus yang model berdaun-daun aja atau gimana? Daun-daun aja. Nah, apa istilahnya itu kalau yang berdaun-daun aja? Kalau berdaun-daun yang ini namanya aglonema. Aglonema. Nah, ini dari petani Surabaya sendiri ya? Iya, petani Surabaya sendiri. Mahal nggak sih? Biasanya kayak yang cantik kan yang Iya, mahal. semakin Semakin cantik semakin mahal. Kang Karja ingat, Iya. semakin cantik semakin mahal. Ingat kaum lelaki, Mbak siapa? kalau ingin istrimu cantik, maka dengan Mbak kerja Ica. sing rajin. Ya. Mbak Ica, ini Iya. kita dari Begandreng ya. Iya. Mbaknya bilang semakin cantik semakin mahal dan ini itu berlaku untuk tanaman. Kalau untuk cewek gimana? Propaganda wong wedok ngene iki. Wis Mbak Ica, Iya. sampean ngomong nang ngene kanca-kanca Heritage Walk untuk datang ke alun-alun Surabaya juga apa namanya melestarikan produk-produk Surabaya. Monggo. Oke. Jangan lupa ya, Rek, datang ke alun-alun Surabaya. Ini banyak banget produk-produk Surabaya yang harus kalian datang ke sini. Oke? Khususnya tanamannya jenengan. Teman saya ya. Iku lho, ono skateboard iku lho. Iyo, Wah. skateboard. Tapi Kang iku Karja bisa? tulisannya basement parking lho. Berarti nggon parkir digawe skateboard iki. Tulisannya tempat parkir, tapi di dalamnya kita bisa lihat anak-anak main skateboard. Skateboard. Kang Karja bisa main skateboard? Oh, aku ta. Iya. Oh, yo ki iso enek nang antimu skateboard. Oh my god. Bolak-balik ngono aku bolak-balik jatuh. Agak Loh. berisik ya, tapi memang beneran banyak anak-anak kecil. Jadi memang ini gedung parkir Minggir, ini minggir, iya. minggir, awas. Gedung parkir ini dimanfaatkan kanggo arek-arek dolinan skateboard. Jadi potensi ini arek-arek nom-noman Surabaya iki ya khususnya di bidang olahraga skateboard ini kan paling enggak iku iso latihan nang kene lah. Iya, jadi ada space parkir yang dikhususkan untuk anak-anak main skateboard. Iya, Ini narik, lebih narik, banyak narik. anak-anak sih sebenarnya. Heeh. Arek nom-noman masih aku ya nom. Iya. Mereka beneran udah bisa loh. Namanya siapa? Halo, namanya siapa? Sudah lama bisa ini? Usianya berapa? Loh, 10 tahun tapi udah bisa main 10 beginian. tahun. Sampe 10 tahun. eleng-eleng anake biyen ta? Ih, ganteng dia kalau Oh. jadi anakku cocok, Oh, cantik cocok karena ya? dia ganteng. Thank you Masya ya Allah. Adek, selamat Ya. berlatih. Loh. Oh. Berisik tapi memang harus berisik ya karena suaranya gesekan skateboard dengan Iya. lantainya. Muga-muga iso. Aku pikir jenengan bisa. Loh, aku sih. Palsu. Iso ae cuman aku kan gak gelem sombong. Ngono ya. Iya, gak apik sombong iki. Ayo, mlaku nang ngene step Sekarang? berikutnya, latkin. Nah, iki awak dhewe mari teko basement alun-alun Surabaya saiki menuju nang ngene Awas, gedung Kang Karja. teater lantai loro. Wis, Loncat. terus delok ya. Lho, awas. Ayo. Wah. Pokoknya sing penting nek kate dolen-dolen nang ndi khususnya nang Surabaya, gak nang Surabaya tok sih, nang ndi. Awakmu kan wis vaksin, aja lali aplikasi ini Peduli Lindungi. Cak, matur suwun, Cak, nggih. Masyaallah. Wah, wayahe sore senja-senja ngene iki ya. Masya Allah lho, delok nah pengunjungnya. Mbok tala. Agak mendung nih ya Kang Karja sayang. Iya, Kalau mendung. misalnya nggak mendung, pasti kita bisa lihat matahari terbenam Oh ya. iya, tapi aku saat ini juga masih melihat matahari kok. Aku mataharinya, oh my gosh. Ayo. Nang ngene gedung teater. Kat sik. Ini ada papan petunjuk Iya, ya. papan petunjuk nek teko nang kene ben gak bingung. Mapnya, Heeh, dadi sing iki Balai Pemuda, sing kono Gedung Merah Putih. Wah, sakjane kualik. Sing Balai Pemuda iki sing kono Gedung Merah Putih sing kene. Wah, iki. Salah. Iki. Lah iya salah. Walah. Wis Kalau Kang Karja tahu beneran, kalau saya kan nggak begitu hafal, jadi kalau lihat ini kalau salah nyasar dong saya. enggak, maksudnya salah itu hanya penamaan saja. Nek lokasi ini bener. Nah, engko Lokasi benar, namanya yang kurang tepat. kurang Oke. tepat. Aku sing ngerti sejarahnya Mbak Mas Nanang. Boleh lah. Saiki awak dhewe nang ngene gedung teater. Sekarang kita Sebelah ke iki. teater. Oke. Iya, ayo. Waduh. Ada apa di gedung teater? Nah, scan dhisik. Nah. Tadi sudah? Iya, ipo Lagi? ae, ipo. Oke. Mbak, aku mlebu mana, Mbak ya? Aku ke atas apa ke bawah? Ke atas juga ke bawah. Wis. Oke, mlebu. Makasih. Ih, bajunya Ah. cantik. Loh.
Mbaknya Oh bajunya iya, mbaknya cantik-cantik. Orang Surabaya cantik-cantik Oh, loh. ayu-ayu. Mbaknya yang di depan bajunya Sampe keren. di orang Surabaya kan? Bukan. Wong di Kertosono. What do you think? Kertosono. Gua ngomong Kemarin Pak. bilang katanya orang Bali. Iya. Ketemu di Ampel. Maca etok wong Bali. Oh, iya. Iki Orang Jawa. Api iki. Apa iki? Ono makete Surabaya. Nah, Makete sesuatu yang baru buat Surabaya, tapi iki berdasarkan tahun 2014, Perda nomor 12 tahun 2014. Loh, iki. Surabaya tahun 2014 gambarannya kayak gini rek, makete iku rek. Loh, omaku nang ngene iki lho. Cideke sing cilik iku lho. Nah, iku ono toilet iku toilet. Nah, iku sebelah iku. Alah, pancene. Kalau lihat keseluruhan gedungnya nggak banyak ya, tapi kalau kita lihat sehari-hari muter di jalan-jalan utama gedung tingginya banyak, tapi begitu karena ini mungkin arahnya lebih luas ya. Iya. Yang pinggiran juga ada di sini, jadi terlihat ada yang di tengah kota aja yang gedung tingginya. 2014 sekarang 2021. Satu. Jeda tahunnya udah lama, jadi ini pasti udah jerawut banyak. ngene iki san. Kok jerawut? Iya, saking akeh gedung-gedung tinggi bisa. Oke, baiklah. Surabaya kan pertumbuhannya cepet, pertumbuhannya pesat. Ekonomi. Iya, ekonomi. Pembangunan apalagi selain Pembangunan ekonomi. apa- Nah, ekonominya bagus, bikin mampu bangun ini dan itu gitu ya. Termasuk iki kok gedung-gedung kebudayaane iki yo kudu berkembang. Sing ono nang ngene gedung teater iki ndukur iki, ono tampilan seni budaya. tinggi. Tampilan seni budaya, let's go. La 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 la. La 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 la. Gedung teater. Aku terpesona. Loh, kita harus memainkan teater-teater of mind. Saya nggak pinter Of visual. berakting, kayak palsu gitu. Nih, Nah, teman-teman kita sudah sampai di atas betul. gedung teater. Nah, iki gedung ini ada teater ya. mbak-mbaknya, mas-masnya yang sedang sibuk. Nggak tahu ini sibuk apa. Ini ada tulisannya di sini mempersembahkan Canda Cakrawala. Arya Cana. Bukan. Hah? Masa Arya Cana? Oh iya, Tapi Arcana 2021. Iya. Oh, ludruk kan iki ludruk guyonan-guyonan ngono lho nang jero. Wah, kayak nonton bioskop temenan ya iki. Itu berasa kayak foto aku nih, serius. Oh iya, makanya nek wong iki gedung teater lho, keren. Ini kita bebas duduk di mana saja ya. Tanya dari Apa Chandra apa? semua. Chandra Cakrawala. Boleh buat saya? Tadi ini kanca-kanca lawas yo. Iki nang ngene gedung teater alun-alun Surabaya utawa Balai Pemuda. Nang kene iki pas ketepaan ono tampilannya Chandra sapa? Penampilannya Chandra Arcana tau apa ngono ya. Tadi iki Sekarang ini lagi tari seniman-seniman arek-arek Surabaya tampil nang kene. Lho, kayak ngibur wong-wong Surabaya Kang wis Harjo. teko. Lho, Kang lumayan Harjo, lho. yang sedang tampil sekarang Iya. itu tari kreasi. Tari Ini yang kreasi. sama Mbak Aliska Novia. Oke. Alright. Jadi ini keren banget loh. Ini dari UNER tapi juga ada dari beberapa di luar UNER. Nah, ini saya dengan Mbak Maira. Dengan Mbak Maira. Mbak Maira di sini sebagai apa? sebagai panitia. Nah, Mbak Maira ini panitia acaranya untuk yang di gedung ini. Ya. Ini mulainya jam berapa? Ini mulainya tadi jam 2:30. Kita mulai open gate. 2:30 open gate. Nama resminya acaranya apa sih? Canda Cakrawala. Canda Cakrawala. Canda Kang Cakrawala. Harjo, jangan salah. Tak kira mau Chandra iku mau. Arek kono cakae. Mau duduk juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih Siap, informasinya. matur suwun, Mbak, ya. Oke. Nah, Capek nggak? ya pegel sih, tapi Kita udah lihat stand makanan, Ya. kembang, terus lihat ono pertunjukan map, iku mah ya, pertunjukan seni budaya mah ya nang gedung teater. Terus saya Terus sekarang udah kita kepin kemana? menikmati suasana lah, indah-indahan Menikmati berdua. senja. Nah, senja. Oh, Ayo iya. ngaku-ngaku itu lho akeh uang ini. Waduh, akhirnya ketemu Mas Nanang ya, Mas Setelah Dewi. kita jalan-jalan. Setelah kita jalan-jalan nanggone alun-alun Surabaya Balai Pemuda. Wow, mereview spot-spot anyar nanggone Balai Pemuda. Terus saiki aku pengen ngobrol sama Mas Nanang kaitannya ambek sejarah biyen gedung iki Balai Pemuda. Soalnya ini kita mau ngomong iki
era-era kolonial iki arsitektur gayanya iku. Bahkan nang kono iku ana tulisannya SS. Wah, iku sing ngerti Mas Nanang iki. Sama Mas itu Nanang. Kang Karjo, nama alun-alun. Saya taunya kan alun-alun Surabaya bukan di sini. Ya, iku Yang engko. Tugu Oh, iya. Pahlawan itu ya. Nah, Heeh. saya butuh pencerahan nih Wah, dengan Mas Nanang. beliau nih kayaknya ini Nah. narasumber kecenya begandring. Mas Nanang. ngomong ya. Balai Pemuda Mas Nanang. Iki kan biyen iki Jadi butuh pencerahan, dicerahkan. tuh ya ngene kita. Masalah ngene lho nek cidek wong ayu iku rada glambyar ngene. Ngomongno Balai Pemuda Mas iki sakjane iya apa sejarah biyen iki Mas? Ya, Jakarta. Nggih. Balai Pemuda itu kalau kita lihat bahwa di daerah ini daerah Simpang ya. Simpang. Simpang itu salah satu dari beberapa kawasan yang disebut sebagai kawasan elit Kawasan atau elit. Bovenstad. Bovenstad kota atas. Kota atas. Lah anak kota atas berarti kota bawah, bawah. ono ya. Ono ndukur, ono Ono nisor, nisor. ono Loh, iya. lanang, ono wedok. Wes, Sob. Aja dicelenten nang mana iki wis jelas aku. Wis. Nah, ini serius loh Iya, iya. tapi nggak apa-apa Loh. kita guyon-guyon. Iya. Ini serius juga. Jadi ben tambah tegang ngono. ini merupakan kawasan yang sifatnya pengembangan dari kawasan kota lama yang disebut sebagai Benedenstad, kota bawah atau downtown gitu ya, yang letaknya ada di kawasan utara kota Surabaya, di kawasan Jembatan Merah lah. Di situ ada perkampungan Eropa, ada Melayu, ada pecinan, dan ada Kampung Ampel. Nah, karena perkembangan zaman memasuki abad yang ke-20, 1900-an begitu, maka secara bertahap perkembangan kota itu ke arah selatan. Namun sebelumnya bahwa di akhir abad ke-19, 1880-an begitu, ada satu jalur yang memang menghubungkan antara kawasan selatan ini yang sudah dikenal dengan kawasan Simpang. Simpang. Penanda dari ketuaan kawasan Simpang ini adalah kantor Gerahadi, gedung Gerahadi, yang dulu merupakan istana itu. Istana Taman atau Istana Petinggi Surabaya yang waktu itu di era VOC namanya Gesagheber. Wah, oke. Gesagheber ya. Ada Jadi iklan. di wilayah utara dekatnya Jembatan Merah itu ada kantor Gesagheber, yaitu kantor VOC yang kemudian kala itu di wilayah selatan ini sudah ada kediaman pemimpin Surabaya Gesagheber tadi itu. Kalau kita tahu bangunannya dibangun pada tahun 1794, berarti di akhir abad ke-18. Lalu di tengah-tengah ada jalan Tunjungan, itu ada kantor BPN sekarang ya. Itu Loge Gebau. Itu dibangun pada tahun 1800-an gitu. Masih di era-era gaya Dendels yang ada. Nah, kemudian ketika semakin ke selatan perkembangan kota ini semakin luar biasa. Tidak jauh dari kantor gubernuran atau sekarang Gerahadi yang dulu adalah kediaman petinggi. Nah, dekat dengan kediaman di satu jalur yang sama ini maka didirikan tempat ini sebagai kawasan yang elit. Jadi ada kawasan Simpang sini, di sebelah utara sedikit ada kawasan Ketabang ya kan. Lalu di selatan ada Darmo. Semakin ke timur ada Gubeng. Lalu ke barat ada Sawahan. Itu kawasan klaster-klaster yang merupakan perkembangan dari wilayah utara. Oke. Ini yang utama. Iki yang utama. Yang utama ini. Kawasan elit Ya, Balai kawasan Pemuda. dengan Balai Pemuda. Kita sebut Balai Pemuda. Waktu itu disebut SS ku mau. SS. Itu Simpang. S setrup tutu. Yang ada tandanya di hati. Iya. Sing ono es semelan manis e guyung. Nah, Jadi SS iki apa? Simpang SS Society. itu Simpang Se Society. Society. Gono apa saja? Jadi Society itu sosialita, Simpang jadi tempat berkumpulnya para sosialita. Oh, wi. Kalau kita tahu sosialita berarti kelasnya tinggi-tinggi, ya tahu. Kecuali ITA, ini nggak seberapa tinggi ya. Sosial kita. Kalau kita Surabaya hanya rakyat jelata ya. Ya. Berarti gon ngumpul Sosialita. Nah, sosialita- ketika kita sosialita. ngomong sosialita berarti tempat berkumpulnya genset kala itu
tidak jauh sama kantor gubernuran yang waktu istana. Dalam perkembangannya maka kemudian bercokol kawasan-kawasan elit ya. Maka ini tempat yang menjadi satu jujukan. Meskipun ini ada setelah Jalan Tunjungan. Jalan Tunjungan itu juga mulai berkembang bangunan-bangunan yang awal abad ke-19 ya, 1900 awal gitu ya berkembang. Ini kan juga gitu. Tahun 1907 dibangun. Lalu Mojopahit Hotel 1910. Di seberangnya itu Rabobank dibangun 1912 atau 13. Oke. Ini berdekatan, berkembang. Jadi Nah, pancene Balai Pemuda iki biyen kanggo ngumpuli sosialita khususnya wong kaum elit lah, wong Ya, Eropa iya. ya. Betul, Pribumi jadi- kalian mlebu Mas yo. kalau malah pernah ada sebuah papan nama gitu ya, papan sign yang mengatakan kalau kita bahasa Indonesia kan inlander dari orang pribumi nggak boleh masuk, Inlander. termasuk Pribumi ya? termasuk anjing Bukan, maksudnya meskipun pribumi itu punya jabatan atau nggak boleh masuk ya. Nggak boleh. Dengan tulisan Dianggap sudah berbeda. verboden for inlander and hood itu anjing. Hun. Hun Bahasa ya. Belandanya Belanda, anjing. Hun ya. Oke. Jadi itu yang terpampang sehingga dengan jelas sangat memisahkan atau tidak memperbolehkan orang-orang kecuali yang kulit putih. Kulit putih itu ya macam-macam, Ya, Eropa ya, jadi Eropa. Londo, Perancis, Inggris yang kala itu ada. Itu di era ketika menjadi sebuah ajang yang elit. Kemudian peristiwa besar terjadi ketika Perang 45. Ini menjadi saksi bisu yang dimana banyak orang-orang kulit putih terbantai begitu. Jadi ya maklum era perang, jadi kita lepas dari apa dan itu, ini dan itu. Kadang pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan pun juga terjadi. Yang penting bahwa agar dimana kita berpijak Indonesia, siapa menjadi lawan itu menjadi musuh. Wah, Lawan ya musuh kan begitu. Oke. Tapi saya Itu. Mas yo. Saiki Ah. Balai Pemuda iki kan dikonsep modern, dijenengi alun-alun Surabaya. Ya. Nah, itu yang bikin saya penasaran karena saya Ah. taunya tempat ini tuh bukan alun-alun, Pak Nanang. Oh, Tempat gitu ini ya. Balai Pemuda. Nah, ini sejak kapan berubah nama menjadi alun-alun Surabaya? Ya. Terus kenapa diubah-ubah? Betul. Kan jadinya kita punya dua alun-alun dong. Salah ya saya? Oke. Iya, Ya, ini yang perlu kita jelaskan, kita freshkan agar warga kota, terutama mereka yang milenial, yang belum tahu seperti apa sejarah kota, itu bisa semakin tahu. Ini pada akhirnya dinamakan alun-alun Surabaya. Alun-alun kita tahu bahwa sebuah tempat meeting place begitu ya, yang kadang-kadang secara tradisional juga terdapat orang berjualan-berjualan. Iya, anak-anak Nah, bermain. anak bermain, orang berjualan, maka tempat ini yang kemudian dianggap sebagai tanda kutip mestinya alun-alun, yang dimana orang bisa bertemu seperti kita bertemu. Lalu banyak orang bisa bercengkerama, bermain dengan keluarga, plus dengan orang berjualan yang bisa terjadi transaksi. Meskipun di pelataran atas ini kita nggak bisa melihat, tetapi saya dengar bahwa di Bahwa ground basement, itu ada basement. yang berjualan, sehingga kawasan ini menjadi sebuah alun-alun gitu ya, yang orang bisa berinteraksi, bertemu, bercengkrama, seperti kayaknya alun-alun tradisional, ya Alun-alunnya tradisional. eksklusif sekali di Betul. sini. Alun-alunnya Kemudian begitu versinya ngomong indoor. alun-alun Surabaya, nah Surabaya ini yang saya khawatirkan akan mematikan sejarah, Nah, gitu kan? iku Mas. Betul. Orang sekarang tidak tahu bahwa pernah ada alun-alun Surabaya, bukan di sini, tetapi di jalan alun-alun Strat. Londo pun masih menamakan itu alun-alun Strat, jalan alun-alun yang sekarang menjadi jalan pahlawan. Betapa orang Belanda masih menjaga toponimi, menjaga keberadaan sesuatu sebelumnya dengan dinamakan tetap alun-alun Strat atau jalan alun-alun, yang berarti di situ pernah ada alun-alun, yaitu alun-alun Surabaya. Berarti setelah Ya kan? ini berganti nama dari Balai Pemuda ke alun-alun Surabaya, yang sana sudah tidak dinamakan. Itu yang alun-alun nggak ada. Artinya apalagi nama alun-alun Strat sudah diganti jalan pahlawan. Iya. Secara fisik masih kelihatan ya area luasnya. Nah, siapa yang kemudian menyadari dan tahu kalau itu dulu adalah alun-alun, ya kan?
Ketika kemudian ada nama alun-alun di sini, maka orang berpikir bahwa inilah alun-alunnya Surabaya. Mereka tidak mengenal bahwa pernah ada alun-alun di utara kota ini. Itu yang secara Saya sempat agak historis. bingung sih karena waktu saya browsing, waktu saya pengen lihat di Surabaya ada apa. Nah itu Nah. masih ada ditulis di internet, kita masih nyari tuh alun-alun. Tapi Di begitu mana? saya- Ini. bukan yang di sini. Oh, yang di sana. Ya, itulah. Pahlawan. Tapi begitu di sini ada tulisannya alun-alun, jadinya saya bingung. Nah, oke. Mbak Ada beliau siapa? yang menjelaskan Mbak ini, terima kasih. Ita ini dari mana? Bukan orang Surabaya. Berarti ya wajar saja. Ya, bukan orang Surabaya, tidak tahu. Nah, apalagi bagi orang Surabaya yang Nah. tidak tahu kan medeni. Iya. Ini pun medeni. Kita mendengarkan dia medeni, menakutkan, menakutnya dia pernah membaca di sana alun-alun, tapi faktanya kok ada di sini. Nah. Berarti ada sesuatu yang tenggelam di sana. Nah, sejarah itu tenggelam, orang tidak tahu ya hilang sudah sejarahnya. Nah. Jadi secara fungsi memang ya nggak apa-apa, ini meeting place, orang beraktivitas ekonomi, tetapi namanya ketika alun-alun Surabaya maka ya sudah hilang sejarahnya. Nah, Tapi itu. sudah berapa tahun namanya berganti? Satu Oh, tahun, sampai- satu dua tahunan ya. 2 tahun. Ketika- Tapi belum lama sih ya. Iya, kira-kira sing cocok iki nek duduk jenenge alun-alun Surabaya sing cocok jenenge apa iki? Nah, kita kembali ke masa yang namanya kawasan elit tadi ya. Nah. Jadi di luar Benedenstad ada Bovenstad, salah satunya adalah kawasan Simpang. Ini elit ini. Ada Simpang, apa namanya, Istana Simpang. Iya. Huis van Simpang, ya kan? Gerahadi tadi. Gerahadi. Kemudian ada Hotel Simpang kala itu. Siapa? Ada apotek Simpang, ada jalan Simpang, ada rumah sakit Simpang. Simpang. Jadi kata Simpang itu mewarnai fungsi-fungsi. Betapa Simpang ini sesuatu yang indah, Wah. yang besar, yang elit, sehingga dipakai nama jalan, nama rumah sakit, nama taman. Ada Taman Simpang, rumah sakit Simpang, Istana Simpang. Loh, betapa elitnya. Sekarang nama-nama itu hilang. Simpang jadi Gerahadi. Rumah sakit Simpang jadi Delta, Taman Simpang hilang, ya kan? Kemudian Hotel Simpang sekarang udah berganti, Inain, ya. Dulu ada apotek Simpang juga, untungnya masih ada, meskipun tidak laris lagi. Simpang Lonceng, ini kan nama yang elit, yang kalau andai kata misalnya kebesaran nama Simpang muncul kembali dengan alun-alun Simpang katakanlah, maka itu akan mengkuatkan sejarah lokal yang ada di kawasan elit ini. Mungkin yang berkepentingan Oke. Tadi Entek. tadi Besok beliin sing cocok ini deh. dari konco-konco begandring Surabaya. Iki duduk alun-alun Surabaya. Alun-alun Simpang. Ya. Ya, moga-moga Mas ya. Ya. Engko- Terima kasih pencerahannya. Nah. Jadi saya abis ini nggak bingung lagi. Nah, Iya. moga-moga iki sejarah Surabaya iki ya tetep kejaga. Mas yo tak dhewe ngomong-ngomong ini supaya iki wong-wong iki ya krungu, arek-arek nom-noman yo ngerti. Ngono, ya. Ya wis nek ngono, ning kita Mas Nanang ayo mlaku-mlaku maneh ngeksplor Surabaya. Haus, Oke. Kang. Eh, Dari haus. tadi ngobrol kita. Iya, ya wis. Iya. Ade mudun lah, ana kulineran Iya, Surabaya. ada kuliner. Iya, Jadi iya. jangan khawatir haus, lapar, kita bisa ke basement beli makanan. Ya. Nah, ya wis nek ngono cukup sakmene awak dhewe mlaku-mlaku nang ngene alun-alun Surabaya, alun-alun Simpang, ya. Ketemu maneh nang ngene video berikutnya, ya. Sepurane sing akeh. Iya, sugeng dalu.